Ada satu kesalahpahaman yang sangat sering muncul dalam kehidupan modern. Orang mengira bahwa menjadi kaya berarti memiliki banyak uang. Mereka berpikir, ketika rekening tabungan bertambah, ketika mobil mewah terparkir di garasi, atau ketika rumah besar berdiri megah di sudut kota, maka disitulah titik akhir perjalanan finansial. Tapi kenyataannya, kekayaan itu punya dua wajah yang sangat berbeda, kaya secara kasat mata, dan kaya secara sesungguhnya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Bayangkan seseorang yang baru saja mendapatkan promosi besar, gajinya melonjak berkali lipat, dan tiba-tiba ia bisa membeli apapun yang dulu hanya jadi mimpi. Mobil sport, jam tangan edisi terbatas, liburan ke Eropa, semua terasa mungkin sekarang. Dari luar, semua orang menatapnya dengan iri. Di mata banyak orang, ia adalah lambang kesuksesan, bukti nyata dari kerja keras dan kecerdasan. Namun, apa yang tidak dilihat orang adalah saldo kreditnya yang menumpuk, cicilan mobil yang membebani, atau tabungan pensiun yang nyaris kosong karena semua uang dialokasikan untuk konsumsi. Orang ini mungkin tampak kaya, tetapi sesungguhnya ia hanya sedang berperan sebagai orang kaya. Morgan Housel menekankan sesuatu yang sederhana, tetapi sering kita lupakan. Kaya yang bisa dilihat adalah simbol, mobil mewah, rumah megah, pakaian bermerek, jam tangan seharga puluhan ribu dolar, liburan eksotis yang dipamerkan di media sosial. Kaya yang sesungguhnya adalah kapasitas, kebebasan waktu, tabungan yang tumbuh diam-diam, investasi yang bekerja tanpa henti, keamanan finansial, serta ketenangan batin yang tak ternilai. Dan disinilah ironi terbesar kehidupan modern, hal-hal yang benar-benar membuat seseorang kaya biasanya justru tidak terlihat. Kekayaan yang terlihat, panggung ilusi. Mari kita mulai dari hal yang kasat mata. Ketika kita berjalan di jalanan kota besar, selalu ada 1-2 mobil sport yang melintas. Kilauan catnya yang mengilap, deru mesinnya yang bergemuruh, seakan ingin berteriak kepada dunia, "Lihatlah aku. Aku sukses." Begitu pula dengan rumah-rumah mewah di kawasan elit. Pagar tinggi, kamera pengawas di setiap sudut, halaman luas yang dipenuhi pohon-pohon mahal yang ditanam oleh tukang kebun khusus. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga panggung, sebuah teater untuk menunjukkan status sosial. Namun, di balik semua itu, kita tidak tahu cerita sebenarnya. Apakah mobil itu dibeli lunas atau dengan cicilan yang memberatkan setiap bulan? Apakah rumah itu milik pribadi atau masih berada di bawah bayang-bayang kredit bank? Apakah gaya hidup itu benar-benar cerminan kekayaan, atau sekadar topeng agar terlihat kaya? Inilah masalahnya, kekayaan yang terlihat bisa dipalsukan. Seseorang bisa tampak luar biasa makmur dari luar, padahal dalam hatinya ia dihantui oleh tagihan, hutang kartu kredit, atau kecemasan tentang masa depan. Kekayaan yang sesungguhnya, senyap, tapi kokoh. Sekarang mari kita beralih ke sisi yang lebih senyap. Kekayaan sejati adalah sesuatu yang tidak diumbar. Tidak ada orang yang bisa langsung tahu berapa besar tabungan seseorang hanya dari penampilan. Tidak ada yang bisa menebak berapa banyak properti investasi yang ia miliki, berapa lama ia bisa hidup tanpa harus bekerja, atau berapa besar portofolio sahamnya yang berkembang di balik layar. Kekayaan sejati adalah kebebasan waktu, kemampuan untuk memilih bagaimana mengisi hari tanpa terikat oleh tekanan finansial. Ketahanan finansial, tabungan dan investasi yang cukup untuk menghadapi badai hidup tanpa panik. Ketenangan batin, tidak perlu cemas tentang besok, karena hari ini sudah cukup kuat menopang masa depan. Dan inilah yang menarik, orang yang benar-benar kaya seringkali tidak terlihat kaya. Mereka tidak perlu menunjukkannya lewat barang-barang mewah. Mereka mungkin masih memakai pakaian sederhana, menggunakan mobil biasa, atau tinggal di rumah yang tidak terlalu mencolok. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada gunung kekayaan yang menopang hidup mereka. Paradoks sosial, terpesona pada yang terlihat. Kita hidup di era visual. Segala sesuatu dinilai dari penampilan. Media sosial memperburuk keadaan ini, yang dipamerkan adalah perjalanan ke luar negeri, pesta mewah, barang-barang branded, restoran mahal. Akibatnya, kita mudah terkecoh. Kita terpesona pada simbol-simbol kekayaan yang bisa disentuh mata, tapi melupakan esensi kekayaan yang justru tak kasat mata. Kita menilai orang dari mobil yang ia kendarai,
bukan dari investasi yang ia kumpulkan. Kita mengagumi rumah besar, tapi lupa bahwa rumah itu bisa jadi menghabiskan separuh gajinya setiap bulan. Kita mengira seseorang kaya raya karena sering liburan ke luar negeri, tanpa tahu mungkin liburan itu dibiayai oleh hutang kartu kredit. Dengan kata lain, kita sering membandingkan diri dengan ilusi, bukan realitas. Contoh nyata, 2 orang, 2 jalan. Mari kita bayangkan 2 orang fiktif. Arman, seorang eksekutif muda. Ia mengendarai mobil sport, mengenakan jam tangan seharga ratusan juta, dan setiap akhir pekan ia makan malam di restoran bintang 5. Dari luar, Arman tampak sukses luar biasa. Tapi pada kenyataannya, sebagian besar gajinya habis untuk cicilan mobil, cicilan rumah, dan gaya hidup mewah. Tabungannya tipis, investasinya hampir tidak ada, dan setiap bulan ia dihantui kekhawatiran, bagaimana kalau besok perusahaan mem-PHK aku? Budi, seorang pegawai biasa, ia tidak pernah tampil mencolok. Mobilnya sederhana, rumahnya pun biasa saja. Tapi selama bertahun-tahun, Budi konsisten menabung 30% dari penghasilannya. Ia menginvestasikan uangnya di saham, reksadana, dan properti kecil. Sekarang, meski gajinya tidak sebesar Arman, ia memiliki tabungan miliaran rupiah. Bahkan jika ia berhenti bekerja hari ini, ia bisa hidup dengan tenang selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, siapa yang lebih kaya? Arman yang terlihat kaya, atau Budi yang sebenarnya kaya? Mengapa kita terkecoh? Ada alasan psikologis mengapa manusia lebih terpesona pada kekayaan yang terlihat. Naluri sosial, sejak zaman purba, status ditentukan dari apa yang bisa dilihat. Pemimpin suku mungkin mengenakan bulu, perhiasan, atau tanda khusus yang membedakan dirinya dari orang lain. Media modern, iklan dan budaya konsumsi membuat kita percaya bahwa barang mewah sama dengan sukses. Hasrat pengakuan, manusia ingin dihargai, ingin diakui. Dan cara tercepat untuk mendapatkannya adalah lewat simbol-simbol yang bisa ditunjukkan pada dunia. Masalahnya, itu semua hanya permainan jangka pendek. Pelajaran dari Warren Buffett. Salah satu contoh terbaik adalah Warren Buffett. Ia adalah salah satu orang terkaya di dunia, dengan kekayaan puluhan miliar dolar. Namun ia masih tinggal di rumah sederhana di Omaha, Nebraska, yang ia beli puluhan tahun lalu. Mobilnya bukan mobil sport, pakaiannya pun sederhana. Buffett mengerti satu hal penting, kekayaan bukan tentang apa yang kamu tunjukkan, tapi tentang apa yang kamu simpan. Ada sebuah kisah nyata dari Amerika yang sering dikutip ketika membahas paradoks kekayaan sejati. Kisah ini tentang seorang pria bernama Ronald Read. Bagi orang-orang yang mengenalnya, Ronald hanyalah seorang pria tua biasa. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di stasiun bensin dan juga pernah menjadi montir mobil sederhana di Vermont. Hidupnya sangat biasa, bahkan mungkin, kalau dilihat sepintas, banyak orang akan mengira Ronald adalah orang miskin. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana dengan furnitur tua, jarang membeli baju baru, dan lebih suka memperbaiki barang rusak daripada membeli yang baru. Ia tidak pernah terlihat memamerkan perhiasan, tidak pernah bepergian ke luar negeri dengan pesawat kelas 1, tidak pernah makan di restoran mewah. Setiap pagi ia bekerja, pulang sore, lalu menjalani hidup dengan tenang. Namun, ketika Ronald Read meninggal pada usia 92 tahun, dunia terkejut. Ternyata ia meninggalkan kekayaan sebesar 8 juta dolar Amerika. Angka yang bahkan sulit dicapai banyak orang dengan karir bergaji tinggi, apalagi untuk seseorang yang bekerja sebagai montir dan petugas kebersihan. Bagaimana mungkin? Kuncinya sederhana, kesabaran, disiplin, dan gaya hidup rendah hati. Ronald secara konsisten menabung dan menginvestasikan uangnya dalam instrumen sederhana, saham perusahaan besar yang stabil, obligasi, dan instrumen jangka panjang lain. Ia tidak pernah terburu-buru ingin cepat kaya, tidak pernah tergoda tren instan, dan tidak pernah mengubah gaya hidupnya hanya karena uang di rekeningnya bertambah. Ronald tidak hanya tidak terlihat kaya, ia memang sengaja memilih untuk tidak terlihat kaya. Sekarang mari kita bandingkan dengan cerita lain yang kontras. Di sisi lain, kita sering membaca berita tentang para selebriti, atlet profesional, dan pebisnis flamboyan. Mereka yang di usia muda meraup jutaan dolar, tampil di televisi dengan rumah megah, mengendarai mobil sport terbaru, berpesta tiap akhir pekan, dan membelanjakan uang seakan tidak ada habisnya. Dunia memuja mereka, menyebut mereka kaya, dan media berlomba-lomba memotret setiap simbol kemewahan yang mereka pamerkan. Namun,
Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian? Banyak dari mereka yang justru bangkrut. Ada yang kehilangan rumah, ada yang terjerat utang karena gaya hidupnya lebih besar daripada pendapatannya, ada pula yang di usia senja hidup dari bantuan sosial karena seluruh kekayaan habis untuk mempertahankan citra. Disinilah terlihat perbedaan besar. Ronald Reagan tidak tampak kaya, tapi benar-benar kaya. Sementara banyak selebriti tampak kaya, tapi sebenarnya rapuh secara finansial. Perbedaan ini menyingkap sebuah kebenaran mendalam. Kekayaan sejati bukan tentang apa yang terlihat di mata orang lain, tetapi tentang apa yang tidak terlihat. Jam tangan mewah, mobil sport, pakaian bermerek, rumah besar, semua itu hanyalah simbol. Mereka bisa dibeli dengan uang, atau bahkan dengan utang. Tapi kekayaan sejati adalah kebebasan finansial, rasa aman, dan ketenangan pikiran, hal-hal yang tidak bisa difoto oleh kamera media. Jika kita pikirkan lebih jauh, ini bukan hanya soal uang. Ini soal psikologi manusia. Banyak orang ingin terlihat kaya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pengakuan sosial. Kita ingin dipuji, ingin dianggap berhasil, ingin terlihat hebat di mata orang lain. Tapi harga dari obsesi untuk terlihat kaya, seringkali adalah hilangnya kesempatan untuk benar-benar kaya. Ronald Reagan memilih jalan berbeda. Ia tidak peduli dengan pengakuan sosial. Ia tahu bahwa hidup sederhana memberinya ruang untuk menyimpan dan menginvestasikan lebih banyak. Ia memahami bahwa waktu adalah teman terbaik uang. Ia tidak mengejar status, ia mengejar keamanan. Dan ketika hidupnya berakhir, ia membuktikan sebuah pelajaran abadi, bahwa kekayaan sejati seringkali diam-diam dibangun dalam kesunyian, bukan di panggung kemewahan. Refleksi untuk kita. Mungkin kita tidak perlu menjadi seperti Ronald Reagan dalam setiap detail hidupnya, tetapi kisah ini menantang kita untuk bertanya. Apakah kita benar-benar membangun kekayaan, atau hanya membangun citra? Apakah uang kita bekerja untuk masa depan, atau hanya habis untuk membeli kesan hari ini? Apakah tujuan finansial kita adalah kebebasan, atau sekadar pujian? Pada akhirnya, kisah Ronald Reagan dan kontrasnya dengan para selebriti memberi kita pelajaran penting. Lebih baik tidak terlihat kaya tetapi benar-benar kaya, daripada terlihat kaya tetapi hidup penuh ketidakpastian. Masalah terbesar dalam perjalanan finansial manusia modern adalah kecenderungan untuk menyamakan simbol dengan substansi. Di zaman sekarang, banyak orang lebih sibuk mengejar tampilan dibandingkan kekuatan sesungguhnya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan simbol status, logo, merek, angka, gambar di media sosial, yang seringkali lebih dihargai daripada realitas keuangan di baliknya. Simbol-simbol kekayaan. Kita sering berpikir, mobil mewah sama dengan kaya. Jam tangan puluhan juta sama dengan kaya. Rumah megah dengan pilar tinggi sama dengan kaya. Padahal, realitasnya bisa sangat berbeda. Mobil mewah bisa dibeli dengan cicilan 7 tahun. Jam tangan mewah bisa diperoleh dengan kartu kredit yang menumpuk utang bunga tinggi. Rumah besar bisa ditempati, tapi uang muka dan cicilan membebani hidup sampai pensiun. Seseorang bisa terlihat kaya, padahal setiap bulannya ia dikejar hutang kartu kredit, KPR, dan pinjaman konsumtif. Inilah ironi zaman modern, kita bisa membeli status dengan cara mengorbankan kestabilan. Substansi yang tak terlihat. Kekayaan sejati jarang terlihat di mata orang lain. Kekayaan sejati adalah tabungan yang tenang di rekening bank, investasi yang terus tumbuh meski kita tidur, tidak dikejar debt collector setiap akhir bulan, kemerdekaan untuk berkata tidak pada pekerjaan yang merusak kesehatan, kebebasan waktu untuk bersama keluarga. Semua ini tidak memiliki logo, tidak bisa dipamerkan di Instagram, tidak bisa ditunjukkan dalam pesta reuni. Namun, inilah substansi yang sesungguhnya, kekayaan yang membuat hidup lebih damai. Ilusi dan kompetisi salah arah. Bahaya terbesar dari menyamakan simbol dengan substansi adalah kita akhirnya ikut dalam kompetisi yang salah. Kita terjebak dalam lomba pamer, bukan lomba bertahan. Kita sibuk mengukur diri dengan apa yang tampak, bukan dengan apa yang kuat. Contohnya, banyak orang rela menunda menabung demi membeli gadget terbaru setiap tahun. Mereka merasa tertinggal jika tidak memegang seri terbaru, padahal nilai jualnya anjlok hanya dalam hitungan bulan. Itu semua bukan investasi, tapi sekadar simbol untuk mendapat pengakuan. Kita sering lupa, pengakuan tidak membayar tagihan listrik. Pengakuan tidak menjamin anak kita punya biaya kuliah. Pengakuan tidak bisa menolong ketika pekerjaan hilang. Dua jalan, hidup dalam simbol atau substansi.
Bayangkan dua orang dengan pendapatan sama. Orang A membeli mobil sport dengan cicilan, jam tangan branded, dan rumah besar di komplek elit. Dari luar terlihat kaya, tapi setiap bulan hidupnya penuh tekanan. Dia bekerja bukan lagi demi kebebasan, tapi demi mempertahankan ilusi yang sudah dia bangun. Orang B memilih mobil sederhana, rumah sesuai kebutuhan, dan tidak peduli dengan jam tangan branded. Sebagian besar penghasilannya disimpan dan diinvestasikan. Dari luar, dia mungkin terlihat biasa saja. Tapi di balik layar, dia punya kebebasan. Jika bosnya mulai toksik, dia bisa resign tanpa rasa takut. Pertanyaannya, siapa yang lebih kaya? Jawabannya jelas, orang B punya substansi. Orang A hanya punya simbol. Refleksi untuk kita. Seringkali kita tidak sadar, dunia modern telah memaksa kita mengikuti permainan simbol. Media sosial mempercepat itu semua. Sebuah foto bisa menciptakan ilusi yang jauh lebih besar daripada kenyataan. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah aku membeli ini untuk kebutuhan, atau hanya untuk pengakuan? Apakah aku mengorbankan masa depan demi citra sesaat? Apakah aku sedang berlari dalam lomba yang benar, atau sekadar terjebak lomba pamer? Karena pada akhirnya, yang membuat kita bertahan bukanlah simbol. Yang menyelamatkan hidup kita adalah substansi, tabungan, kesehatan, kebebasan, dan ketenangan batin. Kaya sejati bukanlah tentang apa yang dilihat orang lain, tapi tentang seberapa tenang kita tidur di malam hari. Lalu, apa sebenarnya tanda seseorang benar-benar kaya? Bukan mobil, bukan rumah, bukan baju mahal, itu semua hanyalah simbol luar, yang seringkali lebih mencerminkan ambisi sosial ketimbang ketenangan batin. Jawaban yang sering terlupakan adalah ini, waktu dan kebebasan. Coba renungkan, orang benar-benar kaya bukanlah mereka yang bisa membeli apapun tanpa melihat label harga, melainkan mereka yang bisa memutuskan bagaimana menghabiskan harinya. Bayangkan, bangun pagi tanpa alarm yang memaksa, tanpa rasa panik karena dikejar waktu. Kamu bisa memilih mau bekerja, membaca, berolahraga, atau sekadar duduk menatap langit. Kebebasan itu, sesederhana kedengarannya, lebih mahal dari berlian manapun. Orang benar-benar kaya adalah dia yang bisa berkata, tidak. Tidak pada pekerjaan yang membuatnya menderita. Tidak pada klien yang merendahkannya. Tidak pada gaya hidup yang sebenarnya tidak ia inginkan. Karena hanya mereka yang punya cukup ruang finansial yang bisa dengan berani menolak. Dan penolakan itu bukan sekadar melawan, melainkan sebuah bentuk kendali atas hidup. Orang benar-benar kaya juga punya kemewahan untuk berhenti sejenak. Ia bisa cuti panjang tanpa khawatir rumah tangganya hancur. Ia bisa rehat beberapa bulan, bahkan setahun, tanpa hidupnya runtuh. Ia punya cadangan, punya penyangga, punya ketenangan bahwa istirahat bukanlah ancaman, melainkan pilihan. Dan tentu, orang benar-benar kaya adalah dia yang bisa tidur nyenyak. Bukan karena kasurnya empuk, bukan karena kamarnya megah, tetapi karena ia tahu besok tidak akan diwarnai ketakutan. Tidak ada tagihan yang menghantuinya. Tidak ada rasa was-was tentang apa yang akan ia makan. Ia bisa benar-benar memejamkan mata, karena hatinya damai. Kekayaan sejati memberi ruang untuk memilih. Dan kemampuan memilih itu jauh lebih bernilai daripada semua barang mewah yang bisa dipamerkan. Ketika seseorang punya kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri, mau tinggal di kota atau desa, mau bekerja keras atau melambat, mau mengejar ambisi atau sekadar menikmati sore, disitulah ia benar-benar kaya. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang seberapa bebas kita menjalani hidup sesuai kehendak hati. Kekayaan bukan tentang berapa banyak yang bisa kamu tunjukkan, tetapi tentang berapa banyak yang bisa kamu simpan, lindungi, dan biarkan tumbuh tanpa perlu diumbar. Bayangkan sebuah jalan raya di kota besar. Sebuah mobil sport mewah melintas dengan suara knalpot yang meraung, menarik perhatian banyak orang. Sekilas, orang-orang di trotoar menoleh, kagum, dan mungkin iri. Mereka melihat pengendara mobil itu sebagai orang kaya. Tapi mari kita ajukan pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Apakah dia benar-benar kaya, atau hanya menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli mobil itu? Mungkin ia kaya, tetapi bisa juga sebaliknya. Mungkin ia hanya memaksakan gaya hidup agar terlihat kaya. Padahal di balik layar, ia hidup dengan cicilan menumpuk, tabungan kosong, dan masa depan finansial yang rapuh. Sekarang, bandingkan dengan seseorang yang kamu temui di pasar tradisional. Ia mengenakan pakaian sederhana, naik motor butut, dan hidup dengan kesan apa adanya.
Kamu mungkin tak pernah menebak bahwa orang ini memiliki portofolio investasi miliaran rupiah, tanah yang nilainya terus naik, atau rekening tabungan yang mengendap tenang. Ia tak perlu berteriak kepada dunia bahwa ia berhasil, karena kekayaannya tumbuh dalam senyap. Inilah paradoks besar dunia modern, banyak orang lebih suka terlihat kaya daripada menjadi kaya. Perbedaan keduanya sangat tipis di mata orang lain, tetapi sangat jauh dampaknya bagi hidup kita sendiri. Menjadi terlihat kaya sering berarti menghabiskan uang untuk simbol, jam tangan, tas, mobil, rumah besar, hal-hal yang bisa dilihat, dikomentari, dan dipuji. Tapi menjadi benar-benar kaya berarti punya pilihan. Pilihan untuk berhenti bekerja jika ingin, pilihan untuk menjaga keluarga saat keadaan sulit, pilihan untuk tidur nyenyak di malam hari tanpa dihantui utang. Kekayaan sejati bekerja dalam diam. Ia tak butuh validasi. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia seperti benih yang ditanam dalam-dalam di tanah subur, tak terlihat dari permukaan, tapi suatu hari akan tumbuh menjadi pohon kokoh yang memberi keteduhan. Kita sering salah fokus. Kita melihat dunia lewat lensa konsumsi. Kita mengira bahwa pakaian mewah berarti kemakmuran, padahal bisa saja hanya berarti belanja impulsif. Kita mengira mobil sport berarti kesuksesan, padahal bisa jadi hanya utang jangka panjang. Orang bijak tahu satu hal sederhana, yang benar-benar penting bukanlah apa yang orang lain lihat, melainkan apa yang diam-diam kamu simpan, kembangkan, dan lindungi. Kekayaan sejati adalah rasa aman. Kekayaan sejati adalah kebebasan memilih. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk menolong tanpa takut kekurangan. Dan semua itu seringkali tak terlihat oleh mata orang lain. Jadi, lain kali ketika kamu melihat seseorang dengan gaya sederhana, jangan buru-buru menilai. Bisa jadi mereka lebih kaya daripada yang kamu bayangkan. Sebaliknya, ketika kamu melihat seseorang berkilau dengan kemewahan, jangan langsung percaya bahwa mereka hidup tanpa beban. Karena seringkali, yang terlihat hanyalah ilusi, sementara yang nyata bekerja dengan senyap. Mari berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sedang mengejar kekayaan yang bisa dilihat, atau yang sesungguhnya? Apakah saya lebih sibuk memikirkan apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya, atau apa yang akan masa depan saya rasakan? Apakah gaya hidup saya selaras dengan tujuan finansial jangka panjang saya? Jawaban jujur atas pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengubah arah hidup kita. Kaya adalah sesuatu yang bisa dibeli siapa saja dengan uang. Tapi kaya sesungguhnya adalah sesuatu yang hanya bisa dibangun dengan kesabaran, kedisiplinan, dan kesadaran. Yang pertama bisa menghilang dalam semalam. Yang kedua bertahan seumur hidup. Jadi, jika ada satu pelajaran penting dari bab ini, itu adalah jangan pernah tertipu oleh yang terlihat. Fokuslah pada yang tidak terlihat, karena di sanalah kekayaan sejati berada.